sekarang data kita sudah dihack sama orang yang nggak jelas. Dan menterinya sempat-sempatnya bisa mengatakan Alhamdulillah. Hola netizen yang tercinta, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku bisa sedikit lega bahwa peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 di Surabaya bukan dilakukan negara lain. Dia bisa memastikan motif peretasan murni soal ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari dalam rapat kerja di Komisi 1 DPR pada Kamis 27 Juni 2024 yang turut dihadiri Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian. Budi Ari menyebut kesimpulan pihaknya dan tim yang sedang bekerja bisa sedikit membuatnya lega, sebab dalam setiap kasus peretasan analisa motifnya hanya dua. Pertama, state actor alias dilakukan negara lain untuk menyerang sistem keamanan nasional. Kedua, non-state actor alias dilakukan untuk motif lain. Menurut Budi, di antara keduanya motif pertama yang paling mengkhawatirkan. Budi Ari mengaku akan terus melaporkan secara berkala perkembangan atau upaya pemulihan data akibat insiden tersebut. Dia berjanji proses pemulihan akan diselesaikan secepatnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Data di PDNS yang diserang ransomware tak bisa dipulihkan. Gak usah ransomware deh. Mereka nih ya dulu kan bikin KTP diubah jadi EKTP aja loh, gak guna itu. Hop, ini sekelas Kominfo loh kayak gini. Ini gua curiga kayaknya bapak-bapak ini ngubah Word ke PDF aja gak bisa ini kan. Gua curiga jangan-jangan data-data yang hilang tuh kasus-kasus korupsi kali ya. Saya mau bahas yang sedang rame. Infonya komunikasi dan informatika daerah Ngadilenggeng diserang ransomware. Setahu saya ransomware itu nggak tiba-tiba nyerang. Komputer terjangkit ransomware itu kalau di lingkungan saya, lingkungan tukang ngarit, itu biasanya karena salah download aplikasi bajakan atau download yang tombol downloadnya banyak. Jadi orang tua asli Gense itu yang berada di posisi strategis itu nggak tahu tombol download yang benar itu yang mana. Pare dudu janganan, nyebut gaya dudu dulanan logika. Jadi ransomware itu nggak tiba-tiba partok lepat Jaya Indo nyerang, itu nggak. Ingat ya, kalau golongan saya ransomware itu tidak menyerang. Ransomware itu human error. Misalnya dikirimi file nggak kita cek lalu tiba-tiba dibuka install game atau aplikasi bajaan yang salah download, atau juga download film Jepang yang salah download juga. Ini terkait dengan diretasnya PDN oleh hacker yang minta tembusan atau ransomware 130-an miliar ini. Yang saya perhatikan cuma ini rekan-rekannya. Ini kalau di Korea Utara, ini kesalahan seperti ini menterinya mungkin langsung lompat ke jurang. Tapi yang terjadi kan Pak Budi Ari kan nggak bilang begitu. Terserah masyarakat menilai. Di negara kita ini kalau kesalahan sebesar itu nggak ada yang merasa menyesal. Dan tetap selalu mencari kambing hitam, siapa yang salah. Dana yang dikucurkan untuk keamanan cyber di negara ini sebenarnya tidak sedikit, jumlahnya triliunan. Tetapi sekarang yang pasti sudah menyatakan menyerah, tidak sanggup. Dan kesalahan yang paling fatal itu hanya karena tidak bisa membackup atau tidak melakukan backup data. Ya inilah kemudian ditertawakan oleh kalangan Gen Z ya. Kalau kemudian lembaga-lembaga penting seperti ini dikuasai orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, bahkan umurnya, kalau mereka melihat umurnya, yaitu kalau boomer yang ngisi. Karena anak muda kita sekarang tuh cerdas-cerdas, jago-jago, pintar-pintar sebenarnya. Tapi kalau saya ingin pastikan, ini bukan sebatas umur ya. Banyak loh orang-orang yang sudah tua gitu ya, profesor-profesor di bidang IT itu yang jago-jago. Hanya saja inilah penyakit di negara kita ini. Bidang-bidang strategis itu bukan ditentukan oleh profesionalisme, tetapi oleh kedekatan dengan penguasa. Orang tahu Bapak, tapi ini rahasia publik sudah ya, bahwa Bapak Budi Ari Setiadi itu kan memang ketua Projo gitu ya. Kepakaran di bidang IT juga dipertanyakan, termasuk juga Ketua Badan Security Cyber Nasional juga itu kan murni TNI. Bukan masalah TNI-nya sebenarnya. Di Singapura itu, ketua bidang cybernya itu memang juga TNI, tapi juga pakar IT, termasuk Malaysia. Dan dua negara ini sekarang indeks keamanan cybernya itu tertinggi di Asia Tenggara. Dan kita seperti ini. Penyakit di negara ini memang seperti rekan-rekan dan memang harus segera dirubah.
Asli gatel banget, lama-lama gue pingin speak up. Udah gue tahan-tahan. Sri Mulyani bilang anggaran belanja pusat data nasional kemarin yang kena hack itu 700 miliar. Tapi pakai Windows Defender, gak ada layeringnya lagi. Itu firewallnya kalah sama PC game. Terus datanya nggak di backup. Bentar-bentar, logikanya tuh bukan data di backup. Data backup itu udah by default harusnya dilakukan. Dan yang logika kedua yang paling fatal, pusat data nasional itu harusnya ada replikasi servernya. Masa kalah sama cloud-cloudnya startup, Pak? Pusat data nasional itu harusnya ada replikasi data centernya. Jadi kalau data center A mati, masih ada mirroring di data center B atau data center C. Minimal tuh ada 2 data center. Baiknya sih 3. Kalau data nasional tuh harusnya ada puluhan. Terus juga nyalahin karena jurusan cybersecurity di Indonesia tuh masih jarang. Sorry ya, tahu nggak? Gua kemarin habis meeting sama lulusan Amerika yang buat startup di sana. Dia sukses bikin perusahaan, bisa nginstal Kubernetes di on-premise server. Bayangin on-premise server, dia punya layanan yang tinggal langsung jadi Kubernetes cluster semuanya. Canggih Pak, banyak orang kita yang jago. Nah kalau udah kayak gini sekarang solusinya apa kira-kira? 98% datanya nggak bisa balik loh. Tapi tadi aku baca berita anggaran pemeliharaannya 700 miliar. Masa 700 miliar dapat server kayak gitu sih? Nggak, ini server negara apa server warnet? Nggak ada backup dan nggak ada replikasi ke data center lainnya. Dikasih ke profesional aja lah, dikasih ke swasta biar lebih profesional menurut aku ya. Di negara lain, pada saat berbuat kesalahan, itu pejabatnya memundurkan diri. Padahal kadang-kadang bukan kesalahan dia, kesalahan orang lain, kesalahan bawahannya. Contoh itu ada menteri transportasi di salah satu negara itu. Pada saat kecelakaan kereta api, dia mundur. Padahal yang salah kan bukan dia, yang salah bawahannya, pejabat petugas kereta api, ya. Tapi dia tetap mundur, dia tahu malu. Ini di negara Konoha, negara Wakanda, udah rahasia data negara bocor, tapi sampai sekarang belum ada satu orang pun yang mengundurkan diri. Itu di Konoha ya, di Wakanda. Padahal akibat bocornya data negara tadi udah menimbulkan kekacauan di mana-mana. Bayangkanlah sekarang ini semua urusan administrasi jadi kacau di negara Konoha tadi. Sudah sepatutnya lah ya, para pejabat-pejabat itu yang memang bertanggung jawab mundur saja, biar diganti orang yang berkompeten. Apalagi dengar-dengar pejabat di negara Konoha itu kebanyakan tidak kompeten duduk di bidang itu tadi. Semoga hal itu tidak terjadi di negara kita ini ya. Oke sekalian, mari kita tumbuhkan rasa malu. Atau mungkin malunya udah hilang ya. Kalau memang malunya udah hilang, coba cari di pasar, mana tahu ada yang jual. Selamat beraktivitas. Bangun orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Kalian nggak ngelihat apa? Sekarang data kita sudah dihack sama orang yang nggak jelas. Dan menterinya sempat-sempatnya bisa mengatakan Alhamdulillah karena yang nge-hack ini non-state actor. What the hell? Terus pejabat yang lain bilang ini yang salah pendidikannya, PTN kenapa tidak memiliki jurusan kuliah tentang keamanan cyber. Ini gimana ya pola pikirnya ya teman-teman ya. Dan dia kekeh aku nggak akan bayar. Ya boleh lah, tapi solusinya apa? Proyek baru lagi? Tender lagi? Oke, jadi barusan tuh ada konferensi pers dari Kominfo mengenai Pusat Data Nasional kena serangan cyber, pelaku minta tebusan 131 miliar. Ya kan, bombastis banget nih. Jadi bagi kalian yang ngikutin, sebenarnya itu ada kejadian menghebohkan beberapa hari terakhir ini terkait dengan cybercrime di Indonesia ini. Oke, jadi lagi-lagi terjadi ya, Indonesia terserang yang namanya ransomware atau cybercrime, di mana si sistem ini terhack, sebuah apa ya kita bisa sebut virus ya, atau terhack gitu. Tapi bedanya kalau si ransomware ini namanya juga ransom ya, ransom, jadi minta uang tebusan gitu. Nah sama seperti yang kejadian di tahun lalu yang dialami oleh BSI atau Bank Syariah Indonesia, sekarang dirasakan oleh instansi-instansi di negara kita ini. Dan yang paling terdampak adalah imigrasi. Gue tuh sebenarnya pengen nanya nih, gue yakin dan percaya bahwa kita di Indonesia ini punya banyak
adanya pemuda-pemuda yang jago banget untuk ngurusin urusan percyberan ini gitu. Pusat data nasional, di mana data-data di Indonesia itu tuh ada di situ gitu, bisa terkena, bisa terserang. Itu tuh kenapa sih? Soalnya dari yang gue baca-baca juga bahwa sebenarnya sistem pertahanan cyber di Indonesia ini cukup lemah ya dibandingkan negara-negara lain. Jadi kita tuh kayak ada di ranking ke-40 sekian lah di tahun 2023 gitu. Cuman yang gue rindukan ya dari konferensi pers macam itu, mana anak mudanya gitu, ya kan? Mana anak mudanya? Kan biasanya tuh yang paling kekinian mengenai teknologi itu kan harusnya seenggaknya anak-anak muda gitu ya, yang paling ngerti gitu ya. Gue tuh pengen itu gitu yang ditampilkan gitu. Kemana anak mudanya? Mundur aja mundur, backup data tuh basic loh, bisa-bisa aja. Dan yang gue heran adalah masih nggak malu gitu memperlihatkan wajahnya. Kayak mundur aja udah. Kalau di Kominfo dan lain-lain itu butuhnya minimal anak-anak generasi milenial, Gen Z. Jangan yang jago politik doang. Kalau mau nih yang jago politik di atas nih, yang gerak secara teknikal orang-orang bawahnya udah. Kita bila perlu pemimpinnya juga tuh ganti ke yang lebih ngerti. Kok kayak gini lucu, bahaya banget loh, ini data loh nasional. Kelihatan banget gak peduli sama rakyatnya gitu. Dari kemarin drama-dramanya itu kayak kocak aja, kayak nganggap rakyatnya itu bodoh banget gitu semua. Tanggung jawab lah kalau udah kayak gini. Ini ngerinya sebenarnya sampai ke perbankan sih, karena data kita udah kertas semua, dijual beli di luar, gampang di download. Anggap rakyat jadinya dikatain bodoh.